Oke, inilah perkakas untuk pemasangan pagar elektrik. Jadi ini saya guna timer. Sekarang jam 2.04. Jadi ini dia punya soket timer yang putih, dan yang hitam itu adalah soket. Dia punya plug. Oke, ini dia punya wire bersambung terus ke sini. Inilah model dia PEL 402 buatan New Zealand. Oke, bila kita on current begini. Oke, lampu dia akan menyala. Nih, ini menunjukkan yang power dia maksimal. Hijau, putih sampai hijau. Oke, dia akan sebaik di on, dia akan macam tuh. Oke, ini wire ini daripada yang utama dari tiang listrik, dan terus dari untuk wire bumi dan wire hidup. Oke, wire bumi dan wire hidup. Oh, ini sebenarnya bukan dari tiang listrik ini mau pergi ke pagar. Dari sini, ini controller dia, dan dia terus pergi ke pagar listrik. Jadi ini yang dari tiang listrik, dari main switch. Oke, ini beginilah cara dia. Yang berkelip-kelip tadi sudah hilang, yang menyala tadi sudah hilang. Sekarang tinggal yang berkelip-kelip. Kalau warna dia hijau menunjukkan bahwa power dia adalah yang maksimal. Jadi pagar elektrik ini dalam keadaan yang cukup selamat untuk menjaga ternakan di dalam. Oke, kita tunggu di bagian luar macam mana. Oke, ini adalah wire tadi yang dari dalam. Lepas itu saya masukkan di dalam polypipe supaya wire itu tahan lama, tidak kena jemur, tidak kena ganggu. Dan ini menuju ke pagar listrik. Saya guna polypipe. Saya masukkan wire itu ke dalam polypipe, sebab bahagian ini nanti kena jemur, kena panas, kena hujan. Kalau terbiar tidak berbungkus macam ini, nanti reput dan membahayakan untuk wire. Oke, kita tunggu lagi sambungannya. Oke kawan-kawan, inilah wire itu tadi yang dari rumah. Satu wire bumi, satu wire hidup. Oke, sambung macam tuh. Ini untuk wire hidup. Oke, dan ini untuk wire bumi. Ini wire bumi. Oh, ada bayang-bayang pula. Oke, ini untuk wire bumi, dan pastikan wire bumi ini terus sambung tanam di tanah. Oke, tanam di tanah. Ini untuk wire bumi. Wire bumi. Oke, untuk wire bumi untuk keselamatan. Dan ini adalah wire hidup. Saya gunakan 3 baris untuk wire hidup. Dan yang paling bawah wire bumi. Oke. Jadi yang wire hidup ini bersambung-sambung. Ini nomor 1. Turun pergi bawah. Turun lagi pergi bawah. Oke, dan kita ada, ini adalah laluan. Ini adalah laluan jalan raya. Jadi kita gunakan ini. Oke, ini dia punya sambungan. Begini. Bersambung di sini. Ini wire hidup. Sambung terus dengan ini. Pagar ini. Wire hidup. Ini juga wire hidup. Wire bumi tiada sambungan dari sana. Tiada sambungan, tetapi dia bersambung keliling ini kebun.
Jadi di sini pun kena simpan satu dawai untuk masuk ke bumi. Oke, inilah konsep pemasangan dia. Jadi kalau kita mau masuk di kawasan ini, kita pegang bahagian yang hitam, hanya perlu tarik dan boleh tutup balik. Oke, simple saja dan dijamin selamat untuk ternakannya, kawan-kawan. Oke, itu dia. Inilah contoh dia. Dan tiang yang paling sesuai adalah polypipe. Ini bukan polypipe, PVC, pipe PVC. Size dia yang 1 inci punya. Oke, 1 inci, 3/4 inci, bukan 1 inci ya. 3/4 atau setengah inci saya rasa. Oke, jarak antara satu tiang dengan tiang yang lain lebih kurang 20 kaki begitu. Tidak perlu kukuh, sebab hewan memang dia bukan pagar untuk menghalang hewan, tapi sekadar untuk tempat kita memasang wayar ini. Dan wayar untuk pagar listrik ini bukan macam yang wayar biasa di rumah. Ini ada kandungan mungkin tembaga, selainnya hanyalah kabel biasa. Oke, tapi cukup keras. Saya rasa kalau kambing pun tidak boleh terlepas nih. Oke, tuh dia. Oke, kawan-kawan, inilah pagar elektrik ya. Oke, hanya menggunakan tiang pipe PVC, tidak perlu kukuh, sebab pagar ini ada elektrik. Hewan ternakan tidak mungkin akan berani untuk melanggar. Jadi pernah hari itu stabilizer elektrik hangus, tersalah sambung. Jadi kemudian lebih 2 minggu terbiar. Maka itu ternakan sudah berani melanggar. Inilah jadi dia. Kalau umpama dia ternakan sudah berani melanggar sebab tiada elektrik dalam tempo lama, lebih kurang 2 minggu baru mereka berani untuk melanggar pagar. Oke, jadi boleh ganti dengan kayu kalau tiada masa untuk membeli PVC. Oke, yang longgar boleh guna kayu juga. Nah, yang penting rajin buat maintenance. Ini gara-gara jatuh patah ditimpa oleh pelepas sawit masa menumbak. Oke, jadi moga info ini bermanfaat. Wih, kita cungap-cungap juga kawan-kawan. Oke, terima kasih untuk sudi like, subscribe, view, dan share, juga komen untuk konten YouTube ini. Terima kasih.